Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami takdimi dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Ginggung, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang kami hormati Bapak Dosen Muhammad Ahyar Ma'arif MPDI selaku pembimbing 1. Yang kami hormati Ibu Dosen Arifia Retna Yunita MPDI selaku pembimbing 2. Yang kami muliakan dan kami cintai kedua orang tua kami yang telah mendidik kami sampai seperti ini. Saya memperkenalkan diri, nama Sulaima, Prodi MPI Fakultas Tarbiyah. Saya akan memulai presentasi proposal yang berjudul Integrasi Prinsip Manajemen Pendidikan Indonesia Pendidikan Islam dengan Program Adiwiyata dalam Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di SMPN 1 Maron. Bab pertama, latar belakang. Mutu keberhasilan pendidikan mempunyai faktor. Mutu pendidikan bukan merupakan hasil tunggal, melainkan akumulasi dari kualitas pendidik, seorang guru, dan karakteristik siswa, kemudian kurikulum, serta sarana dan prasarana. Faktor yang paling penting untuk keberhasilan mutu pendidikan diantaranya juga lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di sekitarnya merupakan bukan hanya sekedar ruang fisik, ruang untuk belajar saja, tapi instrumen penyadaran tanggung jawab kolektif dan pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi atau hubungan kerjasama manajemen pendidikan Islam dan Adiwiyata itu sangat berkaitan, di mana peran manajemen pendidikan Islam memberikan dimensi spiritual pada program Adiwiyata. Pengelolaan lingkungan tidak lagi sekedar pemenuhan administrasi, melainkan bentuk implementasi nilai tauhid dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program Adiwiyata atau Sekolah Peduli Lingkungan itu telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak bulan Februari 2006. Bertujuan untuk menciptakan kondisi sekolah yang baik sebagai wadah pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Target yang ditargetkan adalah warga sekolah menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab terhadap pelestarian bumi. Setelah latar belakang, kita fokus pada penelitian. Kita fokuskan penelitian ada 3. Yang satu, integrasi prinsip manajemen pendidikan Islam dalam pembelajaran program Adiwiyata di SMPN 1 Maron. Implementasi program Adiwiyata dalam membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter peduli lingkungan melalui program Adiwiyata di SMPN 1 Maron. Rumusan masalah. Bagaimana integrasi prinsip manajemen pendidikan Islam dengan program Adiwiyata di SMPN 1 Maron? Bagaimana implementasi program Adiwiyata dalam pembentukan karakter peduli lingkungan di SMPN 1 Maron? Apa faktor pendukung dan penghambat
pembentukan karakter peduli lingkungan melalui program Adiwiyata di SMPN 1 Maron. Alasan saya memilih judul tersebut adalah karena tidak semua sekolah ada program Adiwiyata. Salah satu program yang sangat unik dan layak untuk dibahas. Terus bisa mewujudkan bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah, termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk sebagian daripada iman. Tujuan penelitian, kita memiliki tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui integrasi prinsip manajemen pendidikan Islam dengan program Adiwiyata di SMPN 1 Maron. Untuk mengetahui hasil program Adiwiyata dalam pembentukan karakter peduli lingkungan di SMPN 1 Maron. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter peduli lingkungan di SMPN 1 Maron. Setelah kita mengetahui tujuan penelitian, kita memperoleh manfaat penelitian. Manfaat penelitian kita bagi dua. Manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Sebagai informasi bagi sekolah SMP 1 Maron tentang integrasi manajemen pendidikan Islam dengan program Adiwiyata serta sikap peduli siswa terhadap lingkungan. Bagi peneliti, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis bisa diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada kepala sekolah dan pihak sekolah dalam mengintegrasikan prinsip manajemen pendidikan Islam dengan program sekolah Adiwiyata dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa di SMPN 1 Maron. Penelitian ini bisa memberikan wawasan kepada guru mengenai pentingnya peran pendidikan lingkungan dalam membentuk karakter siswa. Bagi peneliti, dapat menambah pengembangan wawasan keilmuan penulis dalam bidang integrasi prinsip manajemen pendidikan Islam dengan program sekolah Adiwiyata dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa dan berkaitan dengan penulisan ilmiah di SMPN 1 Maron. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik berupa mengenai pendidikan, lingkungan, dan manajemen pendidikan Islam. Kajian penelitian terdahulu. Secara garis besar, literatur mengenai manajemen pendidikan Islam dalam 1 dekade terakhir telah berkembang pesat, mulai dari pembahasan nilai-nilai teologis hingga aspek manajerial praktis. Begitu pula dengan diskursus mengenai program Adiwiyata yang kini dipandang bukan sekedar program administratif, melainkan instrumen alat perubahan budaya sekolah. Integrasi antara prinsip manajemen berbasis nilai Islam dengan gerakan lingkungan hidup menjadi fokus menarik yang terus dikembangkan oleh para akademisi. Penelitian terdahulu ini sangat penting. Kenapa? Karena berfungsi sebagai acuan dan membedakan penelitian sebelumnya. Menginjak bab 2, kajian teori. Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam itu apa? Merupakan sebuah disiplin ilmu dan praktik tata kelola lembaga pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajerial modern dengan nilai-nilai universal yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara etimologi, manajemen sering disepadankan atau disamakan dengan kata al-idaro, yaitu administrasi atau pengaturan, atau at-tadbir, pengelolaan atau perencanaan. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen bukan sekedar alat untuk mencapai efisiensi administratif saja, melainkan sebuah instrumen untuk mewujudkan visi insan kamil atau manusia yang sempurna, yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kesolehan spiritual. Pada hakikatnya, manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya pendidikan.
manusia, finansial maupun sarana prasarana. Guna untuk apa? Guna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kajian teori selanjutnya tentang program Adiwiyata. Adiwiyata sendiri itu apa? Adiwiyata adalah sebuah paradigma pendidikan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari proses belajar mengajar. Ia bukan hanya tentang piala atau penghargaan, melainkan tentang komitmen jangka panjang dalam menjaga kelestarian alam atau bumi. Bagi manajemen pendidikan Islam, Adiwiyata adalah wadah untuk mempraktekkan ketauhidan dalam bentuk aksi nyata terhadap lingkungan, menjadikan sekolah sebagai cerminan dari taman surga yang bersih, sekolah yang indah, asri, dan menyenangkan, sehingga mendatangkan kedamaian bagi siapapun yang berada di dalamnya. Adiwiyata adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diaplikasikannya program Adiwiyata ini di beberapa sekolah adalah untuk apa? Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Hal ini berarti sekolah Adiwiyata diupayakan menjadi sekolah atau tempat bagi warga sekolah untuk memperoleh pengetahuan, norma-norma, dan etika sebagai dasar menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Kajian teori selanjutnya tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Untuk membangun karakter sekolah yang peduli lingkungan harus digerakkan bersama oleh sistem dan manajemen sekolah. Pentingnya kelestarian lingkungan hidup untuk masa sekarang hingga masa yang akan datang. Secara eksplisit menunjukkan bahwa perjuangan manusia untuk menyelamatkan lingkungan harus dilakukan secara berkesinambungan antara generasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kegiatan yang melibatkan sekolah sebagai media dalam memperkecil dan mengurangi masalah dan krisis lingkungan adalah dengan adanya program Adiwiyata. Kerangka konseptual, kita mengupas tentang judul tadi, yaitu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan menyeimbangkan sumber daya yang ada, yaitu manusia, sarana, dan finansial. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan program Adiwiyata itu sendiri adalah salah satu program unggulan yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menyusun kegiatan-kegiatan tersebut ada 4 komponen, yaitu adanya wawasan tentang lingkungan, kemudian adanya kurikulum lingkungan, kemudian adanya partisipasi atau kegiatan tentang lingkungan, yang terakhir adanya sarana pendukung, sehingga terlengkaplah dengan program Adiwiyata. Selanjutnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tersebut yang ikut andil dalam lingkungan sekolah yaitu merupakan seluruh faktor internal dan eksternal yang mengelilingi siswa dan warga sekolah lainnya. Komponen yang membentuk adanya lingkungan sekolah di situ adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan psikologis. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Kita mengadakan metode-metode penelitian dengan beberapa metode. 1. Pendekatan dan metode penelitian melalui metode literatur review dengan pendekatan kualitatif, deskriptif melalui pendekatan di lapangan.
Kemudian metode kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti ini sangat penting sebagai instrumen atau alat untuk dan mengumpul data yang banyak tergantung pada keterampilan metodologi, kepekaan, dan integritas. Metode penelitian dengan adanya data dan sumber data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer itu peneliti berinteraksi langsung dengan kepala sekolah, tim adiwiyata, dan semua warga sekolah yang ada di SMPN 1 Maron. Kemudian sumber data sekunder kita dapat dengan secara langsung, secara tidak langsung untuk melengkapi data primer, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup melalui buku atau jurnal tentang manajemen dan adiwiyata, atau melalui artikel berita tentang sekolah dan madrasah yang sudah menerapkan adiwiyata. Metode penelitian selanjutnya, teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Metode penelitian dengan cara keabsahan temuan data. Dengan keabsahan temuan data kita melakukan dengan cara teknik triangulasi. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran data yang didapat. Demikianlah isi proposal kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan kami mengucapkan terima kasih yang banyak atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.